Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabina wa habina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini. Yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Maftuh Asmuni LC, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema Jika Ini Ramadan Terakhir Kita. Untuk itu kepada Al-Ustadz Maftuh Asmuni LC dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in wa ahsa kulla syai'in adada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berbondong-bondong ila baitin min buyutillah, ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat di mana kita bermunajat kepada Allah, tempat di mana kita mendekatkan diri dengan Allah. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di pagi hari ini di masjid ini mendapatkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, basyiri al-masyaina fi dzulmati ilal masajidi bin nurit tammi yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan cahaya yang terang, cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Ditambah lagi kita belajar bersama-sama untuk tafaqquh fid din, untuk thalabul ilmi, juga semakin memudahkan kita masuk ke dalam surga sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, maka ia akan diberikan kemudahan oleh Allah masuk ke dalam surga.
Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pagi hari ini adalah tarhib Ramadan dengan mengambil judul jika ini Ramadan terakhir kita. Ramadan adalah bulan yang kita nanti-nantikan. Di antara semua bulan, maka Ramadan menjadi sayyidus syuhur, menjadi bulan yang terbaik. Berbagai macam keutamaan dan fadilah ada di dalam bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Karena itulah obsesi kita, mimpi kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan selalu kita kumandangkan. Maka sejak bulan yang lalu kita terus melantunkan sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Hadis ini meskipun sanadnya dhaif, tetapi para salafun saleh selalu memimpi-mimpikan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bukan 2 bulan sebelumnya, bahkan 6 bulan sebelumnya. Mereka selalu meminta kepada Allah agar bertemu dengan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallimhu ilayya. Ya Allah, selamatkanlah kami hingga bertemu dengan bulan Ramadan, dan selamatkanlah Ramadan untuk bisa kami hadapi dengan baik. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tema ini diangkat? Apa urgensinya? Tema ini diangkat karena kita dihadapkan pada kondisi bahwa setiap manusia, setiap yang bernyawa tidak pernah tahu kapan ia akan mati. Dan realitanya demikian. Orang-orang yang dulu membersamai kita dalam tarawih kita, orang yang dulu pernah membersamai kita dalam tadarus kita, mungkin hari ini sudah tiada. Mungkin yang hari ini pun masih ada, yang kemarin membersamai kita, nanti saat bulan Ramadan sudah tidak lagi bersama dengan kita. Maka kita menganggap bahwa setiap momentum yang kita dapatkan, apalagi bulan Ramadan, maka hendaknya kita menganggap bahwa kesempatan itu adalah kesempatan yang terakhir. Jika kesempatan itu kita anggap sebagai kesempatan yang terakhir, maka pastinya kita tidak akan menyia-nyiakan. Kadang seburuk apapun manusia, sesombong apapun manusia, sejahat apapun manusia, ketika dia tahu bahwa ia berada dalam kondisi sakaratul maut, dekat dengan kematiannya, sakit berkepanjangan, tak ada obatnya, tak ada sembuhnya, maka ia kemudian tersadar. Ia taubat, kembali kepada Allah, ingin melakukan amal terbaik. Manusia paling sombong Fir'aun. Ketika ia akan meninggal dunia pun, ia kemudian menyadari kesalahannya dan berusaha untuk beriman kepada Allah. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Tetapi karena sudah berada, nyawa sudah berada di tenggorokan, maka pertaubatannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mengingat kematian,
menjadikan kesempatan yang kita dapatkan sebagai kesempatan yang terakhir adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar kita selalu mengingat kematian. Aktsiru, kata Rasulullah, dzikra hatimil ladzat. Perbanyaklah untuk mengingat penghancur kelezatan, wahia al-maut. Kita juga bisa mengkiaskan dengan sholat, di mana ada redaksi, ada teks secara khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar ketika kita mengerjakan sholat maka kita lakukan dengan cara seakan-akan sholat yang kita lakukan adalah sholat yang terakhir. Kata Nabi, sholli sholata muwaddi'in. Sholatlah kamu seperti sholatnya orang yang akan berpisah dengan dunia. Maka siapapun kita yang menganggap bahwa sholatnya adalah sholat yang terakhir, Ramadannya adalah Ramadan yang terakhir, maka pastinya ia akan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah menunda-nunda kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan menganggap atau jangan hanya berharap Ramadan ini kita pray dulu, tar Ramadan berikutnya dah gitu. Sholat yang sekarang ini kita kerjakan, udah kita kerjakan asal-asalan, toh nanti ada sholat berikutnya. Jangan pernah menunda kesempatan yang terbaik ini. Jangan pernah mengakhirkan amal yang Allah berikan kepada kita hingga esok hari. Karena itu Sayyidina Ibnu Umar mengatakan, idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu sudah berada di pagi hari, diberikan kesempatan untuk beribadah, jangan tunggu-tunggu sore. Karena bisa jadi sebelum sore kita sudah tiada. Wa idza amsayta fala tantadhiris sobah. Kalau kita sudah berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Kerjakan amal kita saat itu juga, jangan ditunda-tunda. Ketika kita sudah melewatkan satu kesempatan, tidak memaksimalkan dan mengoptimalkan anugerah yang Allah berikan kepada kita berupa waktu untuk beribadah, maka kita akan merugi dengan kerugian yang besar. Sebagian waktu kita hilang, tidak akan pernah kembali lagi. Kesempatan itu tidak akan pernah kembali kepada kita di waktu yang bersamaan. Maka Ramadan yang lalu ketika kita sudah diberikan kesempatan untuk beribadah, lalu kita melalaikannya, maka tidak sama dengan Ramadan tahun ini. Ramadan ini adalah kesempatan yang baru, dan yang lalu sudah berlalu. Oleh karenanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ya bna Adam innama anta ayyamun. Wahai anak Adam, kamu itu bagaikan hari-hari. Fa idza dzahaba yaumun, kalau sudah pergi satu hari, maka dzahaba ba'duka, maka sebagian jiwamu akan pergi. Artinya kita dihadapkan dengan waktu. Setiap waktu kita lalui, maka waktu itu tidak akan pernah kembali lagi kepada kita. Hilang sebagian kesempatan kita. Tersisa kesempatan yang berikutnya. Yang ada adalah kesempatan di masa yang akan datang. Maka inilah yang menjadi alasan mengapa kita harus bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Penyakit kita adalah masih banyaknya obsesi-obsesi duniawi kita.
masih banyaknya obsesi duniawi kita, dan masih besarnya cinta kita kepada dunia. Dan itu bisa kita tes, ya kan? Seringkali panggilan Allah setiap hari kita dengar, ya, kita abaikan dan kita lebih mengutamakan panggilan dunia, ya. Saat misalnya ada panggilan bisnis, dalam waktu yang bersamaan kita dipanggil oleh Allah untuk sholat, maka seringkali yang kita dahulukan adalah panggilan bisnis kita. Ibu-ibu berarti pengalaman. No order. Apalagi online, Bu, ya, lewat disamber orang. Ya. Gitu. Karena itu setiap Jumat nih, bapak-bapak justru yang sering diingatkan nih. Ya. Sering Jumat itu, sering kali di hari Jumat itu kita dipanggil oleh Allah dan ada perintah khusus di situ. Ya kan? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau sudah dikumandangkan adzan Jumat, maka bersegera ke masjid, tinggalkan bisnismu. Ya. Tentu ini bukan hanya pelajaran saat Jumat saja. Kalau Jumat ya memiliki hukum khusus, ya. Hukum khususnya adalah kalau ada orang yang masih berjualan saat sudah berkumandang adzan kedua di hari Jumat, maka dia berdosa. Maka dia berdosa, haram hukumnya. Sekalipun para ulama berbeda pendapat apakah sah ataukah tidak jual belinya. Apalagi gimana hukumnya kalau dia pas lagi dengerin khutbah kemudian melayani jualan online. Siapa gitu? Tar habis Jumatan. Ya kan? Sehingga para ulama mengatakan yang dimaksud adalah dia transaksi, ya kan? Maka jangan transaksi pada saat itu, ya kan? Janjikan nanti setelah Jumatan, nanti aja Pak, gitu. Jadi jangan bertransaksi di situ, karena kita selain melakukan dosa, ya, wadarul bai', para ulama Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan jual belinya batal. Al-Imam Syafi'i mengatakan jual belinya sah. Ya. Jadi obsesi inilah yang kemudian seringkali membuat kita Ramadan kita ini tidak memiliki makna. Ya. Makanya manusia ketika berada di bulan Ramadan bukan dilarang berbisnis, ya kan? Sah-sah saja, tetapi akan kurang bermakna karena masih disibukkan dengan urusan bisnis. Kan beda, kita mau melakukan sesuatu secara sempurna dengan hanya sekedar gugur kewajiban, itu kan beda. Yang repot adalah orang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan karena bisnisnya laris manis. Para penjual kolak, kalau di luar Ramadan kagak laku, di Ramadan laris. Gorengan, baju, kurma, dan lain-lain sebagainya. Tentu tidak dilarang orang berbisnis, jangankan Ramadan, haji aja sambil berbisnis, sambil berdagang, mencari karunia Allah, tidak mengapa. Oleh karenanya para ulama mengatakan asy-syaikhu yakburu wa yad'ufu jismuhu. Orang yang sudah tua, ya, itu menua usianya, melemah fisiknya, tetapi wa qalbuhu syabun, tapi hatinya seperti hati anak muda. Apa itu hatinya anak muda? Ala hubbi ithnataini, mencintai dua hal. Usia tua, fisik lemah, tapi hatinya hati anak muda. Satu, tulul hayah, pengen panjang umur. Kalau ini betul nggak Bu? Panjang umur. Betul, betul.
panjang umur. Ya. Kalau panjang umurnya pengen semakin beribadah kepada Allah, ya nggak ada masalah. Tapi kalau pengen panjang umur, pengen kawin lagi, nah ini ya jadi masalah. Ya. Memang ada lah. Yang kedua adalah wahubbil mal. Ya. Semakin tua, ya, semakin cinta pada harta. Ini tanda-tanda su'ul khotimah. Ya. Kecuali kalau dia ingin meraih harta itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, tidak ada masalah. Tetap bekerja sekalipun sudah pensiun, bercita-cita bisa berwakaf, bisa umroh. Kalau haji berat, karena nunggu 20 tahun. Nah, kalau umur 60 tahun habis pensiun baru ngumpulin duit untuk haji, kapan dapatnya? Berat. Seandainya bisa pun sudah usia 80 tahun, umur 80 tahun baru melaksanakan ibadah haji, ya tidak maksimal. Jalan berat, ya kan? Menghadapi cuaca Arab Saudi berat, ya. Apalagi sekarang bulan apa nanti nih? April, Mei, Juni. Wah, Juni itu permulaan musim panas tuh, ya kan? Ya. Tapi orang yang beribadah dengan penuh kesulitan, berat, semakin banyak pahalanya. Karena al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu juga dinilai sesuai dengan kesulitannya. Ya. Semakin berat, semakin banyak pahalanya. Maka hajinya orang yang di musim dingin dengan musim panas itu ya banyak pahalanya musim panas karena berat. Ya. Jadi itu. Nah, ini yang harus nantiasa kita obati, bahwa hati kita, ya kan, jangan sampai lebih dikuasai dengan kecintaan terhadap harta, terhadap dunia, tapi hendaknya hati kita dikuasai dengan kecintaan terhadap akhirat. Ya kan? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amalan yang paling diandalkan itu adalah amalan yang terakhir. Ya kan? Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal-amal yang penting itu adalah amalan-amalan yang berada di penghujung. Yang menentukan di situ tanda orang husnul khatimah atau su'ul khatimah, lihat di akhir hayatnya. Orang bisa jadi di masa mudanya dia rajin ibadah, tetapi di masa tuanya dia ingkar kepada Allah, dia selalu berbuat maksiat, maka dia masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya, ada orang yang sehari-harinya melakukan amalan-amalan ahli surga, ahli neraka, banyak maksiatnya, banyak kejahatannya, di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah dan taubatnya menghapuskan semua dosa-dosanya, dakhalal jannah, ia akan masuk ke dalam surga. Ya kan? Wa innahu lamin ahlin nar wa ya'malu bi'amali ahlin nar fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahlil jannah. Ya kan? Ada orang yang dikira oleh manusia melakukan amalan-amalan surga, padahal dia di akhir hayatnya ternyata melakukan amalan neraka dan kemudian dia masuk ke dalam neraka, dan sebaliknya. Ya. Dulu ada seorang laki-laki di zaman Nabi berperang luar biasa, mati di dalam perang. Lalu Nabi mengatakan huwa min ahlin nar, dia berada menjadi penghuni neraka. Perang bersama dengan Nabi, ya, tapi dia masuk neraka. Maka para sahabat kemudian heran dan menanyakan itu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan bahwa dia masuk ke dalam neraka karena di akhir hayatnya, ketika ia sedang dalam keadaan terluka parah,
Dia tidak tahan dengan sakitnya, kemudian dia bunuh diri. Dengan amalan terakhir itulah yang kemudian menjadi penyebab ia masuk ke dalam neraka. Padahal dia berjihad. Surga sudah berada di depan mata. Tapi karena melakukan kesalahan di akhir hayatnya, ia masuk ke dalam neraka. Demikian pula sebaliknya, ada orang yang membunuh puluhan orang, sampai 99 orang dia bunuh. Kemudian ditutup dengan membunuh orang yang terakhir yang dimintain fatwa. Karena fatwanya salah. Katanya tidak ada ampunan baginya. Dibunuh, digenapkan menjadi 100. Kemudian dia bertaubat kepada Allah. Diperintahkan untuk pergi ke hijrah ke tempat yang lebih baik. Di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Dan jaraknya dengan tempat tujuan lebih dekat daripada jarak ia meninggalkan tempatnya, maka ia masuk ke dalam surga. Nah, ini menjadi sangat penting. Ternyata amalan yang terakhir inilah yang menjadi incaran kita. Karena itu menjadikan Ramadan sebagai Ramadan yang terakhir adalah sesuai dengan keinginan kita agar kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Kalau orang sudah terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah ia akan mengakhiri hidupnya dengan kebaikan. Ya. Kemudian Ramadan adalah kesempatan termahal yang tidak boleh disia-siakan. Ya. Ramadan datang setiap tahun. Ada ibadah-ibadah yang kita lakukan secara rutin yang bersifat harian, yaitu sholat. Ada yang bersifat pekanan, yaitu Jumat. Ada yang bersifat tahunan, yaitu ibadah bulan Ramadan dengan berbagai macam variasinya. Ada ibadah yang kita kerjakan sekali dalam umur kita, yaitu haji. Maka atas dasar itu pula amal kita dilaporkan kepada Allah. Ada amalan harian, yaitu sholat, maka laporannya ya harian. Kata Nabi, yata'aqabuna fikum malaikatul laili wa malaikatun nahar. Ada pergantian tugas. Malaikat malam dan malaikat siang. Mereka bertemu di waktu asar dan bertemu di waktu subuh. Jadi malaikat nggak nyelonong aja naik, malaikat yang satunya belum datang, nggak ketemu dulu. Serah terima dulu. Yata'aqabuna fikum. Yastami'una fi waqtil asri was subuh. Ya, bertemu di waktu asar dan subuh. Lalu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala amalan hariannya dan ditanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kondisi hambaku ketika kamu tinggalkan? Maka malaikat itu kemudian menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat. Demikian pula ada namanya raf'un usbu'i, pelaporan amal setiap pekan, yaitu kulla yaumil khamisi lailatal jumu'ati. Setiap malam Jumat itu amalan kita dilaporkan. Jadi ada ibadah pekanan, yaitu Jumatan. Ada pelaporan pekanan, yaitu malam Jumat. Ada laporan tahunan. Ada laporan tahunan, yaitu dilakukan pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban. Dan tidak tahu laporannya hari apa, tanggal berapa. Pokoknya bulan Sya'ban. Karena Nabi mengatakan, Nabi mengatakan, innal a'mala turfa'u fi syahri Sya'ban, fa uridu an yurfa'a
fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Bahwa sesungguhnya amal-amal orang itu, amal-amal anak Adam itu dilaporkan kepada Allah setiap bulan Sya'ban. Dan aku ingin saat amalku dilaporkan kepada Allah, maka aku dalam keadaan berpuasa. Dan puasa Nabi bukan sehari, berhari-hari. Bahkan tidak jarang Nabi puasa selama sebulan penuh. Itu menunjukkan bahwa waktu diangkatnya amal perbuatan tahunan itu tidak ditentukan harinya. Begitu banyaknya puasa Nabi di bulan Sya'ban, sampai Usama bertanya, "Ya Rasulullah, mali araka antasuma fi syahri minasyuhur ma tasumu fi Sya'ban." Aku belum pernah melihat engkau berpuasa di suatu bulan, maksudnya adalah puasa sunnah, seperti engkau puasa di bulan Sya'ban. Dan itu kemudian jawabannya bahwa amalan perbuatan manusia diangkat, dilaporkan kepada Allah. Dan Nabi ingin ketika diangkat amalnya dalam keadaan berpuasa. Setelah diangkat amal perbuatan kita pada bulan Sya'ban, kita diberikan lembaran-lembaran putih. Dan alhamdulillah setelah itu datangnya bulan Ramadan, sehingga kita bisa mengisi awal-awal catatan amal tahunan kita dengan ibadah di bulan Ramadan. Kalau kita diberikan buku atau membaca buku, yang dibaca depannya dulu. Baik, biasanya yang di belakang nggak dibaca. Ibu juga kalau baca Quran begitu. Tiap tahun Al-Baqarah nggak kelar-kelar. Sampai hafal tuh Al-Baqarah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan Al-Baqarah. Karena Ramadan sudah selesai, nggak dilanjut. Tahun depan mulai lagi Al-Baqarah. Maka kalau yang depan-depan ini sudah baik-baik catatan amalan kita, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam penghitungan amal catatan kita. Sehingga Allah katakan yuhasabu hisaban yasiro. Kita dihitung amal perbuatan kita, dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu kata para ulama tidak detil, tidak detil. Sama dengan kita kalau ngoreksi, ngoreksi itu ada yang detil dibaca semua, ada yang sepintas-sepintas saja. Nah, yuhasabu hisaban yasiro itu dilihat secara sekelebatan saja, baik beres. Jadi diawali dengan bulan Ramadan, ya kan. Setelah Ramadan sekalipun ada catatan-catatan yang tidak baik, ya kan. Tapi di depannya kita awali dengan kebaikan. Ada namanya amalan seumur hidup, yaitu haji. Laporannya kapan? Yo nanti pas meninggal dunia. Pas meninggal dunia semua amalan kita ditayangkan, ya kan. Tu'radu al-a'mal, ditayangkan amalan kita. Dihisab, ditimbang. Kok ada dihisab, ada ditimbang. Dihisab berarti dihitung, jumlahnya dihitung, kuantitasnya dihitung, ya kan. Kalau berat, ya, kalau ditimbang itu beratnya. Jadi sekian banyak amal itu ada yang berat, ada yang ringan. Ya, ternyata ada amalan ringan, timbangannya berat. Itu yang penting tuh, ya kan. Daripada amalan berat, timbangannya kecil, ya kan. Timbangannya ringan. Amalan ringan, timbangannya berat. Apa itu? Zikir. Zikir itu ringan, berat timbangan. Kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat ringan diucapkan, berat timbangannya, dicintai oleh Allah, yaitu subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Oleh karenanya kita meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Ramadan terakhir. Ramadan terakhir Nabi itu tahun 10 Hijriah. Karena tahun 11 Nabi sudah wafat, tidak bertemu dengan Ramadan berikutnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika di Ramadan terakhir? Mungkin Nabi sudah merasa ini, ya sudah merasa. Karena dengan turunnya firman Allah, ya, idza jaa nasrullahi wal fath, ya, kalau sudah ada kemenangan, maka itu pertanda bahwa tugas Nabi sudah mulai berakhir, sudah dekat. Ya kan? Maka di tahun 10 Hijriah, Ramadan terakhir Nabi ada yang berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Di Ramadan terakhir itu nggak ada perang. Ya. Fathu Makkah itu tahun 8 Hijriah. Ya. Jadi Ramadan terakhir itu Nabi pertama yang beliau lakukan yang nampak berbeda adalah beliau khatam Quran 2 kali. Ya, khatam Quran 2 kali. Biasanya cuma sekali. Ya kan? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi itu baca Qurannya di bulan Ramadan itu berbeda dengan yang lainnya atau di bulan-bulan yang lainnya. Di bulan Ramadan itu Nabi bacanya dengan cara murojaah. Ya kan? Dalam hadis itu disebutkan, ya kan? Wa kana ajwadan nas hina yalqahu, hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Jadi Nabi itu menjadi sangat dermawan ketika bertemu dengan Jibril untuk tadarus Quran, yaitu murajaah Al-Quran. Jadi sebenarnya di bulan Ramadan itu Nabi baca Qurannya itu tadarusan dengan Jibril, murajaah hafalan dengan Jibril. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Sehingga kalau sebenarnya yang kita lakukan itu ya tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Wong kita itu enggak murajaah. Yang kita lakukan apa? Baca Quran. Bukan murajaah. Kalau Nabi murajaah, selalu bertemu dengan Jibril. Ya kan? Di bulan Ramadan khusus. Sekali hatam biasanya dalam bulan-bulan yang lainnya itu sekali hatam. Ya kan? Supaya nggak lupa. Ya kan? Nabi juga manusia. Ya kan? Supaya nggak lupa. Ya kan? Makanya kalau ingin persis seperti Nabi, yo baca Qurannya murojaah. Cuman masalahnya kan hafalan kita nggak ada. Hafalan kita tadi kata ibu-ibu An-Naba juz 30. Tapi ya nggak apa-apa, ya kan. Mending ada An-Naba panjangan dikit. Ya kan? Yang repot adalah yang dihafal Muawwidzatain, Qul huwallahu ahad. Yang pendek-pendek, pokoknya yang paling praktis, ya kan. Inna atainakal kautsar wal asri, ya kan. Ya, Qul ya ayyuhal kafirun lewat. Susah itu. Ya kan. Baca Quran nggak kelar-kelar di situ. Ya kan. Sama-sama soalnya. Jadi mudarasatul Quran dengan Jibril. Nah di Ramadan terakhir itu Nabi menghatamkan Quran 2 kali. Jadi murojaahnya 2 kali. Padahal di tahun yang ke-10 itu di Ramadan terakhir itu Al-Quran sudah sempurna, sudah mulai sempurna. Masih ada beberapa ayat yang belum turun. Ramadan sebelumnya kan pasti Qurannya itu belum sempurna. Ya, belum semua turun. Karena turunnya bertahap, bukan sekaligus tinggal baca, bukan. Turun sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan waktunya. Ya, dan itu susah menghafalkan begitu tuh, ya kan? Itu yang pertama yang berbeda. Jadi Nabi menghatamkan Quran 2 kali. Yang kedua adalah Nabi itikafnya ditambah. Kalau Ramadan sebelumnya Nabi itu itikaf 10 hari. 10 hari. Ya kan? Dan kita jarang yang 10 hari. Nah mudah-mudahan nih Ramadan ini bisa 10 hari. Emang ibu rela, ibu bapaknya nggak kerja. 10 hari artinya bapaknya nggak kerja. Ya. Oh yang lebaran bu, kagak bisa nyorok. Dapat pensiun. Nah yang pensiun itu, ya masjid, ya kan.
Saya janji nih ibu-ibu ya, rela melepaskan suaminya di masjid 10 hari. Rela Pak? Rela tuh. Udah. Jangan-jangan bapaknya yang nggak rela. Ya, rela. Udah 10 hari ya. Nah, di Ramadan terakhir itu Rasulullah itikafnya 20 hari. Itikaf Nabi itu ya nggak keluar-keluar. Kita ini kan melakukan sesuatu yang tidak sama dengan Nabi. Ya. Nabi 10 hari nggak keluar-keluar, kita 10 hari keluar-keluar. Ya, kan? Malam pulang, siang pergi, itu masih lumayan. Itikaf ngalong namanya itu. Ya, kan? Yang nggak ada contohnya oleh Nabi, tapi nggak. Para ulama mengatakan boleh, ya kan? Boleh ya. Jadi itu yang berbeda ketika Nabi menghadapi Ramadan terakhir. Ada peningkatan, pelipat gandaan amal. Ya. Ada peningkatan amal yang dilakukan. Maka mestinya kalau kita menganggap Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, ada yang berbeda yang kita lakukan dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu kita belum itikaf sama sekali, tahun ini harus itikaf. Walaupun bolong-bolong yang ganjil doang bagian dah gitu ya. Tahun depan baru kemudian bisa memperbaiki. Demikian seterusnya ya kan. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya di bulan Ramadan itu target kita itu ada 3 tuh. Yang pertama adalah diampuni dosa. Karena diampuni dosa itu tujuannya agar kita selamat dari neraka. Ya kan? Orang boleh jadi amalnya banyak, tapi kalau masih punya dosa, masuk neraka dulu. Ya kan? Berbeda dengan orang yang tidak punya dosa, walaupun amalnya dikit, nggak punya dosa, amalnya dikit, maka nggak usah masuk neraka, langsung masuk surga. Ada seorang sahabat nggak pernah sujud, nggak pernah sholat sama sekali, selama hidupnya, ya kan? Selama hidupnya, tapi dia nggak punya dosa, masuk surga. Ya. Ada orang masuk Islam, kemudian perang, meninggal dunia, kan nggak pernah sujud. Iya, syahadat aja tuh amalnya sama perang tuh, dikit kan amalnya kan, perangnya sekali-kalinya. Syahadatnya itulah yang kemudian menghapuskan semua dosanya. Amalnya cuman perang, nggak pernah sholat, nggak pernah haji, nggak pernah amal-amal yang lain, sedekah, zakat nggak pernah. Tapi kata Rasulullah, dia masuk ke dalam surga. Ya. Ya. Jadi menghapuskan dosa. Sehingga Ramadan ini kalau kita lihat banyak ya fadilah penghapus dosa. Ya. Puasa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama fi Ramadan, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya kan? Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi banyak limpahan ampunan dosa, maghfirah. Yang kedua adalah meraih pahala yang berlipat-lipat. Puasa ibadah yang pahalanya berlipat-lipat, nggak ada hitungannya. Kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, kata Allah dalam hadis qudsi, puasa itu aku sendiri yang memberikan balasan. Kata para ulama menunjukkan bahwa pahalanya tidak ada hitungannya. Yang ketiga adalah jangan menambah dosa. Jangan menambah dosa. Jangan melakukan dosa di bulan Ramadan. Karena para ulama mengatakan sebagaimana amal itu dilipat gandakan di waktu-waktu mulia atau di bulan mulia, maka ketika orang melakukan perbuatan dosa juga dia akan dilipat gandakan dosanya. Ya. Maka insya Allah ya di bulan Ramadan ini dengan hati kita yang bersih, rasa-rasanya dosa kita sangat turun drastis. Ya. Kenapa? Karena kita sibuk dengan ibadah. Orang yang menyibukkan dirinya, memenuhi hari-harinya dengan ibadah, otomatis kesempatan untuk berbuat maksiat itu semakin mengecil, semakin sempit.
Karena itu Rasulullah memberikan arahan kepada kita agar puasa dijadikan alasan untuk melakukan kemaksiatan. Menjadi alasan agar kita meninggalkan kemaksiatan. Ya. Ketika ada orang yang ngajakin kita berdosa, ada kesempatan kita berdosa, maka jadikan puasa ini sebagai benteng untuk tidak melakukan perbuatan dosa tersebut. Ya kan? Wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Kalau ada orang yang mencaci maki, padahal kita bisa membalas caciannya. Kalau ada orang yang ngajak berantem, padahal kita bisa meladeni keinginan berantem itu. Tapi jadikanlah puasa sebagai benteng. Katakan kepadanya, fa inni shaimun, aku sedang berpuasa. Ya. Maka insya Allah tawaran-tawaran untuk melakukan kemaksiatan akan mudah kita tolak ketika kita sedang berpuasa. Ya. Ketika kita berada di bulan Ramadan. Apalagi kalau di malam hari, walaupun kita sedang tidak berpuasa, tapi kita sudah penuhi malam itu dengan ibadah. Dari mulai buka puasa, ya, kemudian nggak lama kemudian buru-buru kita ke masjid tarawih, habis tarawih tadarus, udah lelah tidur, sahur, itu kan penuh rangkaian acara yang sangat padat, ya kan, di malam hari itu. Ya kan. Maka semakin menyempit kesempatan untuk berbuat maksiat. Maka menjadi mengherankan, menjadi sangat heran kalau kemudian masih ada orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan. Ya. Maka pastinya orang semacam ini adalah orang yang tidak mau mendekat dengan kebaikan. Pas lagi terawih dia malah nongkrong. Ya kan? Pas lagi orang tadarusan dia jalan-jalan. Sehingga kesempatan untuk berbuat maksiat tinggi. Nah ini yang perlu kita jadikan prioritas ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan hendaknya kita prioritaskan ibadah-ibadah yang paling penting, menjadi prioritas utama. Nah, kan? Yang pertama adalah puasa. Ramadan tanpa puasa nggak begitu berarti. Puasa tanpa Ramadan juga nggak nikmat. Kita puasa nih di bulan Sya'ban, tidak di bulan Ramadan. Rasanya beda. Tidak senikmat ketika kita berada di bulan Ramadan. Kita berada di bulan Ramadan tapi nggak puasa. Kayak ibu-ibu itu ya. Pasti ada yang nggak puasa kan, Bu? Emang puasa sebulan? Enggak puasa dia. Ya, ada nggak puasanya? Utang udah lunas utang. Ramadan tapi nggak puasa, hambar, ya kan? Nggak ada kenikmatan, ya kan? Nggak ada arti, ya kan? Karena puasa dan Ramadan itu satu paket. Ya. Maka ini menjadi prioritas, puasa menjadi prioritas, ya. Karena itu, ya, dari sekarang kita berlatih untuk berpuasa. Sebenarnya udah terlambat nih, kan? Terlambat. Karena puasa kita hendaknya dilakukan sebelum nisfu Sya'ban. Kalau sudah nisfu Sya'ban, bagi orang yang tidak sering puasa, hendaknya tidak dikerjakan. Kata Nabi, idzan tasofa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah ada nisfu Sya'ban, maka jangan puasa. Ya, kenapa? Karena fisik kita mau kita persiapkan untuk Ramadan. Ya, kan? Dalam hadis yang lain mengatakan la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumaini. Jangan kamu dahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari. Dalam rangka apa? Untuk mempersiapkan fisik kita. Jaga fisik kita, ya kan? Yang kedua tentu adalah sholat yang harus mengalami perubahan secara signifikan, secara kuantitas dan secara kualitas. Secara kuantitas barangkali kalau sebelum Ramadan masih ada yang bolong-bolong sholat kita, maka kuantitasnya harus kita tingkatkan di bulan Ramadan, jangan sampai ada yang bolong. Yang kedua adalah kualitasnya, bagaimana sholat kita
kita lakukan dengan berkualitas, kerjakan sholat dengan berjamaah, ya, dengan berjamaah. Sekalipun tidak di masjid, karena kita nggak selalu berada di masjid. Dalam perjalanan kerjakan jamaah, ya kan. Di tempat kerja nggak ada masjid, kerjakan jamaah walaupun nggak ada masjid. Karena orang sholat itu ada yang mendapatkan 3 keutamaan, 2 keutamaan, 1 keutamaan. Ada orang sholat mendapatkan 3 keutamaan. Sholat jamaah di awal waktu di masjid, mendapatkan keutamaan awal waktu, mendapatkan keutamaan jamaah, mendapatkan keutamaan di masjid. Itu ada pahalanya semua. Ada yang mendapatkan cuman sholat di awal waktu berjamaah tapi nggak di masjid. Awal waktu berjamaah tapi nggak di masjid. Nah, ibu-ibu ini sering nih, ya kan? Jamaah awal waktu tapi di rumah, ya kan? Berarti nggak dapat keutamaan di masjid. Karena ya perempuan sebaiknya sholatnya di rumah. Ada yang cuma dapat 1 saja, bisa di awal waktu saja, bisa di masjidnya doang, bisa juga jamaahnya doang, ya kan? Tapi heran, ada orang sholat di masjid tapi nggak jamaah, ya kan? Telat atau masbuk. Nah, ini kan wajah-wajah minal masbukin semua nih, ya. Ya kan? Banyak masbuknya. Ya kalau masbuknya itu masih dapat rokaatnya, yo alhamdulillah adrokal jamaah. Jadi walaupun dia dapat rokaat yang terakhir itu masih dapat pahala jamaah. Ya, ini saya kasih rahasianya ini ya. Tapi jangan kemudian yo beda antara yang dapat rokaat pertama sama yang terakhir, yo beda. Kalau dapat jamaahnya iya dapat jamaahnya, ya kan. Tapi yo beda maknanya. Yang masbuk ini kalau seandainya dia sudah selesai jamaahnya baru datang, ya kan? Iya kalau ada temennya bisa jamaah, tapi kalau nggak ada temennya kan sholat sendirian. Itu sholat sendirian di masjid, tapi nggak jamaah. Dia dapatnya pahala apa? Jamaah mendapatkan pahala sholat di masjid. Orang berangkat ke masjid itu sudah mendapatkan pahala, ya kan? Jadi ada yang begitu. Sholat jadi pilihan utama. Kemudian yang berikutnya yang harus kita menjadi agenda prima kita adalah tilawah. Karena para sahabat, para salafus saleh, termasuk Rasulullah juga menyikapi Ramadan itu dengan sikap yang berbeda kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan tilawah. Tadi Nabi sampai kemudian murojaah dengan Jibril, berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Para sahabat juga begitu, meningkatkan tilawahnya. Para ulama, para salafus saleh juga begitu, meningkatkan tilawahnya. Oleh karenanya ini menjadi fokus kita. Ya, yang paling mendasar kita lakukan itu adalah tahsinnya dulu, ya kan? Bukan kuantitasnya yang banyak, tapi kualitasnya. Baca Quran dengan tahsin secara benar 1 ayat atau 1 surat tentu lebih baik daripada 2 surat tapi tidak benar bacaannya, ya kan? Jadi ini penting. Jadi Ramadan nanti atau mulai sekarang sudah mulai belajar tahsinnya. Ya, Ramadan ini sudah kelar tahsinnya, tahun depan baru kita perbanyak tilawah kita, ya kan? Kemudian juga kalau sudah bagus tahsinnya, bagus bacaannya, maka jangan lupa lanjut kepada tadabburnya. Baca Qurannya nggak perlu cepet-cepet, ya kan? Pelan-pelan tapi tadabbur, ya kan? Ya, menghayati satu kata per kata, penuh dengan penghayatan, walaupun nggak tahu artinya, ya kan? Penghayatan itu artinya ingat kepada Allah, ingat dosa, ya kan? Ya, ingat akhirat. Nah itu penghayatan. Ya tentu yang paling baik adalah mengerti maknanya, ya. Karena kita itu seringkali hanya terpaku pada mengejar kuantitas, hatam, tapi nggak ada tadabburnya, ya kan? Sehingga agak kurang bermakna di situ, ya kan? Ya. Nah kemudian kita sempurnakan dengan ibadah-ibadah khusus Ramadan yang mungkin tidak kita temukan di bulan-bulan yang lain.
Karena ini adalah merupakan kesempatan dan hanya ada di bulan Ramadan, maka jangan sia-siakan kesempatan ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan ini. Apa saja? Tarawih. Tarawih walaupun bagian dari qiyamul lail, tetapi hanya ada di bulan Ramadan ini tarawih. Ya kan? Dikerjakannya berjamaah. Kalau sholat sunnah, sholat qiyamul lail yang lainnya kan dikerjakan sendiri-sendiri. Ini berjamaah. Dan para ulama mengatakan tarawih ini disunnahkan berjamaah. Walaupun sholat malam yang lainnya tidak disunnahkan berjamaah, tapi untuk tarawih para ulama mengatakan sunnah. Tarawih dikerjakan ada jumlah rokaat yang stabil. Yang 8, yang 20, ya kan? Yang 36. Sekarang bukan saatnya lagi mempermasalahkan berapa jumlah rokaat. Yang harusnya kita permasalahkan adalah yang nggak sholat tuh. Ya kan? Ya, jumlah rokaat dipermasalahkan. Orang 8 rokaat disalahin, 20 rokaat disalahin. Ya kan? Maka para ulama mengatakan ya, tidak ada batasan rokaat tertentu dalam sholat malam, termasuk sholat tarawih. Jadi sholat tarawih, ya kan, ada rokaatnya stabil. Tapi kalau sholat qiyam yang lainnya kan nggak stabil. Kadang-kala 2 rokaat, 8 rokaat, kadang-kala cuma 1 rokaat, witir doang. Ya kan? Udah menjelang subuh, itu juga masih alhamdulillah bisa sholat malam. Ya. Tarawih, ya. Dan tidak harus di masjid. Kalau masjid ini awal 10 hari yang pertama pasti penuh, ya. Berikutnya kosong. Ya. Tapi kita berhusnudzon mereka tetap tarawih tapi di rumah atau di tempat kerjanya. Yang kedua adalah yang tidak boleh kita lupakan, dan ini hanya ada di bulan Ramadan walaupun bisa dikerjakan di bulan yang lain, tapi nggak familiar. Taftir shaim, memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Kita memberikan buka kepada orang berpuasa kadang-kala seminggu sekali baru kita kerjakan. Harusnya setiap hari. Karena janjinya adalah setiap hari, setiap orang yang berpuasa. Ya, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajrihi syai'un. Jadi satu orang yang berpuasa kita berikan iftar, kita berikan buka, maka kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Jadi ibu-ibu kalau goreng bakwan, sisakan untuk tetangga, bagi, ya kan? 2 bungkus, 2 potong, nyebar kemana-mana, ya kan? Siap, Bu? Beli kolak jangan cuma 1, 10, bagi tetangga-tetangganya. Taftir shaim. Hanya ada di bulan Ramadan. Bisa kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Cuman nyari orang yang puasa susah. Masa kita mau tanya-tanyain, puasa nggak Pak? Puasa nggak Pak? Kan susah. Ya kan? Kalau sekarang, kalau Ramadan kan enak. Hampir semuanya orang yang berpuasa. Nyari orang yang berpuasa gampang banget. Taruh di masjid aja udah beres, ya kan? Kemudian i'tikaf untuk meraih Lailatul Qadar. Itu kan juga hanya ada di bulan Ramadan, walaupun di bulan yang lain bisa kita lakukan. Tapi rasa-rasanya nggak pernah kita melihat ada orang i'tikaf di luar Ramadan. Di luar Ramadan baru semarak itu i'tikafnya. Kenapa? Karena ada Lailatul Qadar. Kemudian ya kalau bisa umroh di bulan Ramadan. Ya, umroh. Kalau belum daftar buat tahun depan. Ya kan? Kemudian keistimewaan yang berikutnya adalah doa di bulan Ramadan. Itu beda dengan doa-doa yang lainnya. Ya. Doa di bulan Ramadan ini ya, sepanjang hari. Kalau di luar Ramadan itu kan hanya waktu-waktu tertentu. Tapi kalau Ramadan itu setiap saat. Terutama ketika sedang berpuasa, terutama lagi ketika menjelang buka. Itu doa yang mustajab. Jadi impian-impian kita, keinginan-keinginan kita bisa panjatkan kepada Allah di bulan Ramadan. Baru kemudian kita tambah amalan-amalan yang penunjang, amalan-amalan penunjang yang sebenarnya ada dan sering kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya, tetapi kita tingkatkan di bulan Ramadan, seperti sunnah rawatib, sholat sunnah rawatib, sholat duha, ya, sholat tahiyat al masjid. Kemudian juga melakukan sunnah-sunnah puasa, misalnya mempercepat buka, memperlambat sahur, itu kan sunnah-sunnah puasa. Kemudian menjaga lisan dan lain sebagainya.
Kemudian juga bisa mengikuti kajian, ya. Mengikuti kajian, karena di bulan Ramadan ini identik dengan banyaknya kajian. Ini kan juga kesempatan. Kemudian juga memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sibukkan kita dengan urusan duniawi. Kurangi pekerjaan. Ya. Jadi hendaknya di bulan Ramadan itu kurangi pekerjaan. Jangan tanggal 1 doang. Tanggal 1 itu biasanya orang bisa tepat waktu pulang. Kenapa di hari-hari yang lain nggak bisa? Ya. Malam pertama tarawih itu semua orang walaupun bekerja, kebetulan nanti libur nih, ya kan? Alhamdulillah tuh hari pertama hati-hati nih jamaah pengurus masjid nih, pasti luber karena hari sebelumnya libur, ya kan? Semua orang tarawih. Ya. Hari nggak libur aja penuh karena saya heran tuh kenapa begitu cita-citanya. Ya kan, bisa tarawih hari yang pertama, emang beda dengan hari yang kedua yang berikutnya, kan sama saja, ya kan? Ya. Jadi kurangi. Kalau saya jadi presiden bulan Ramadan, jam kerjanya kurangi, jam 2 pulang. Ya. 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan libur, itikaf semua. Amin. Ya, cuman saya nggak jadi presiden. Ya kalau jadi presiden perusahaan misalnya kan bisa pekerja-pekerjanya diperlakukan semacam itu. Makanya alhamdulillah ini sekolah-sekolah itu udah mulai seperti itu. Sekolah-sekolah itu jam belajarnya dikurangi, asalnya 40 menit jadi 25 menit. 10 hari terakhir udah libur. Ya, sayangnya adalah sudah diberikan kesempatan untuk beribadah, anak-anak ini malah kagak beribadah. Malah asik main, ya kan? Itu harus jadi kalau pekerjaan kita di bulan Ramadan itu jangan ditambah, ya kan? Minimal itu sama dengan sebelumnya, jangan malah ditambah. Kalau bisa dikurangi pekerjaan kita, ya. Kemudian setelah itu penyempurna daripada Ramadan kita adalah zakat fitrah, sholat Id, silaturahim kepada keluarga, kunjungi orang tua, memberikan hadiah bingkisan. Kalau orang Betawi bilang nyorok gitu kan. Jadi silaturahim pulang kampung bawa hadiah, bibi, ya kan, paman, kasih hadiah, kasih sarung, kasih sirup dan lain sebagainya, ya kan. Ini penyempurna dari ibadah Ramadan kita. Ada asar dari Ramadan kita. Ya, mudah-mudahan semua amalan yang ada yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan optimalkan dan maksimalkan. Bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Tahun depan belum tentu kita bisa berjumpa kembali. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz, mengingat waktu dicukupkan. Terima kasih Ustadz atas materi yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin selanjutnya Ustadz bisa ditutup dengan doa Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadan. Allahumma inna nas'alukal afa wal afiyah wal mu'afatad daimah. Allahumma afi mubtalina washfi mardana warham mautana. Allahumma inna nas'aluka syifa. Allahumma inna nas'alukal afiyah. Allahumma inna nas'alukal istiqamah. Allahumma inna nas'alukal barakah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma waffiqna
ووفقنا بعبادتك وطاعتك في شهرك المبارك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.